Oke, pada kesempatan dalam video singkat ini saya akan memberikan penjelasan saya mengenai jawaban exam pada mata kuliah Information System Strategic Planning di BINUS University. Yang pertama ialah analisa manajemen strategis. Dalam soal ini saya menjelaskan mengenai analisa saya, yaitu proses bisnis pada pembahasan studi kasus yang dimulai dengan menggambaran latar belakang perusahaan SJM sebagai pengembang real estate yang sedang mengalami perkembangan bisnis yang pesat. Perusahaan ini bergerak pada bidang pembangunan berbagai jenis properti yang berfokus pada pembuatan rumah, kantor, dan pergudangan. SJM berfokus pada segmen pasar konsumen menengah ke bawah dengan fokus pada rumah harga terjangkau di bawah 1,5 miliar rupiah. Dalam 3 tahun terakhir, perusahaan SJM telah mencatat rekor yang tinggi, didorong oleh permintaan tinggi di segmen perumahan dan perkantoran kelas menengah. Pertumbuhan pesat ini pada perusahaan SJM menghasilkan kebutuhan akan efisiensi dan pengembangan bisnis yang lebih cepat. Hal ini SJM mengadopsi transformasi digital melalui Departemen Digital Transformation Office atau disingkat DTO yang berfokus pada kolaborasi dengan mitra bisnis melalui platform digital. Aplikasi mobile memungkinkan pemesanan pembayaran, pemantauan pembangunan, dan pelaporan masalah. Manajemen properti ditingkatkan dengan perizinan, pemeliharaan, dan manajemen biaya bulanan yang lebih baik. Keamanan ditingkatkan melalui pemasangan CCTV, sensor IoT, dan drone untuk pengawasan dan pencegahan kriminal. Integrasi sistem dan big data membantu pengambilan keputusan dengan memantau data dari berbagai sumber, termasuk sensor IoT dan sosial media. Teknologi awan blockchain digunakan untuk infrastruktur IT dan keamanan data. Rencana bisnis SJM mencakup perampingan proses, kolaborasi dengan mitra bisnis, ekspansi geografis, meningkatkan layanan konsumen, dan inovasi melalui teknologi digital. Transformasi ini menjadi strategi penting di tengah permintaan tinggi, persaingan ketat, dan kompleksitas tantangan bisnis. Untuk yang pertama, saya melakukan analisis melalui pemesanan dan pembayaran. Dalam transformasi digital, pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan konsumen untuk memesan rumah atau kantor dengan mudah. Aplikasi ini harusnya memiliki antarmuka yang intuitif, informasi lengkap tentang properti yang tersedia, dan kemampuan untuk memilih unit yang diinginkan. Untuk strategic planning, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan dan persyaratan aplikasi mobile berdasarkan input dari konsumen dan kebutuhan bisnis. Memilih platform pengembangan yang cocok seperti iOS, Android, dan keduanya, dan teknologi yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan integrasi dengan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya untuk memungkinkan pembayaran langsung melalui aplikasi. Yang keempat, memastikan keamanan data konsumen dan transaksi melalui enkripsi dan perlindungan data. Yang kedua, perizinan dan pembangunan. Dalam transformasi digital, pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan konsumen melacak dan memantau status perizinan dan membantu properti yang sedang mereka beli. Ini akan memberi mereka visibilitas yang lebih baik dan mengurangi kebingungan. Untuk strategic planning, yang pertama melakukan identifikasi langkah-langkah dalam proses perizinan itu sendiri dan pembangunan yang perlu dilacak dan dianalisis. Yang kedua, desain antarmuka aplikasi mobile yang informatif dan mudah dimengerti oleh konsumen. Integrasi dengan sistem internal yang mengumpulkan data perizinan dan pembangunan untuk memberikan pembaruan waktu yang nyata. Yang ketiga, komunikasi dengan konsumen. Transformasi digital meningkatkan informasi dan interaksi dengan konsumen melalui aplikasi mobile dan media sosial. Konsumen dapat melaporkan masalah bangunan, mendapat pembaruan tentang proyek, dan berinteraksi dengan representatif layanan pelanggan melalui pesan teks atau obrolan langsung. Untuk strategic planning, yang pertama, melakukan desain fitur komunikasi dalam aplikasi mobile yang memberikan solusi cepat dan responsif. Integrasi dengan platform media sosial yang relevan untuk memudahkan pengaduan dan pertanyaan kepada konsumen. Mempertimbangkan implementasi chatbot atau AI untuk merespon pertanyaan umum dan memandu konsumen. Yang keempat adalah kolaborasi dengan kontraktor dan bisnis partner. Dalam transformasi digital, pengembangan platform kolaborasi yang memungkinkan kontraktor dan bisnis partner untuk mengakses informasi terkait proyek dan memberikan masukan dalam pengembangan bisnisnya. Untuk strategic planning, yang pertama melakukan identifikasi kebutuhan preferensi kolaborasi dari kontraktor dan partner bisnis.
Pilih platform yang memungkinkan kolaborasi efisien dan aman, mungkin berbasis cloud atau intranet. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem internal untuk mengakses data proyek dan perencanaan bisnis. Kelima, ada integrasi dengan pihak ketiga. Untuk transformasi digital, integrasi dengan pihak ketiga seperti notaris, perbankan, asuransi melalui aplikasi mobile. Konsumen dapat mengurus semua administrasi melalui satu platform. Strategic planning-nya melakukan identifikasi alur kerja, proses administrasi, dan melibatkan di pihak ketiga. Desain integrasi antara aplikasi mobile SCM dan sistem eksternal yang digunakan oleh pihak ketiga dan memastikan keamanan data dan validasi identitas dalam proses integrasi. Keenam, ada kualitas pembangunan. Transformasi digital memasangkan sensor IoT dalam properti yang sedang dibangun untuk mengukur kualitas dan kemajuan pembangunan. Data yang terkumpul nanti akan membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan. Untuk strategic planning, melakukan identifikasi jenis sensor yang diperlukan dan parameter yang nantinya bisa diukur dalam sistem. Desain sistem penyimpanan data yang akan menampung data-data sensor IoT tersebut. Untuk implementasi analisis data tersebut, itu dilakukan pengidentifikasian tren dan masalah dalam kualitas pembangunan. Yang ketujuh ada manajemen keamanan. Transformasi digital yaitu dalam pemasangan CCTV, sensor IoT, dan drone untuk memantau dan menjaga keamanan era perumahan atau perkantoran. Informasi dari alat-alat ini nantinya akan diintegrasikan dalam satu platform. Untuk strategic planning-nya, yang pertama yaitu melakukan identifikasi lokasi strategis untuk pemasangan CCTV dan sensor IoT. Yang kedua, desain sistem yang memungkinkan pemantauan waktu nyata dari data yang dikumpulkan. Integrasi drone dengan sistem pemantauan dan respon yang ada untuk menghadapi aksi-aksi kriminal. Untuk nomor 1.B, mengapa saya memilih topik tersebut? Pemilihan topik transformasi digital dalam pengembangan bisnis properti oleh perusahaan SCM memiliki urgensi yang signifikan mengingat pertumbuhan yang cepat industri properti, permintaan konsumen terhadap layanan yang lebih efisien dan terhubung secara digital. Adopsi teknologi digital dapat mengubah cara kerja perusahaan SCM beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen serta mitra bisnis. Urgensi ini muncul karena adanya beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan menerapkan aplikasi mobile untuk pemesanan dan pembayaran, perusahaan SCM akan memberikan kemudahan kepada konsumen, mempercepat proses dan meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. Penyedia aplikasi untuk memantau perizinan dan pembangunan akan memberi konsumen transparansi dan informasi secara real time yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan untuk berkomunikasi melalui aplikasi dan media sosial itu akan membantu perusahaan SCM meningkatkan interaksi dengan konsumen, mengurangi keluhan, dan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Kolaborasi yang efektif dengan kontraktor dan mitra bisnis akan mempercepat ekspansi dan pengembangan bisnis. Integrasi dengan pihak ketiga seperti notaris, perbankan akan mengurangi birokrasi dan waktu dalam proses administratif. Penerapan sensor IoT dan analisis big data akan meningkatkan kualitas pembangunan dan memungkinkan perusahaan SDM untuk mengambil tindakan yang lebih cepat, tepat dalam mengatasi masalah. Pemantauan keamanan melalui teknologi seperti CCTV, sensor IoT, dan drone akan menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen dan mengurangi resiko terjadinya kriminal. Transformasi digital adalah langkah strategis yang mendesak bagi perusahaan SCM untuk memenuhi ekspansi konsumen, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan kompetitivitas di era yang semakin terhubung secara digital. Di nomor 1.C ini saya membuat analisa penyelarasan bisnis antara strategi dan strategik dan informasi teknologi strategi. Dalam bisnis strateginya, yang pertama, pemesanan dan pembayaran. SCM fokus pada peningkatan pengalaman konsumen dengan aplikasi mobile yang user-friendly dan terintegrasi dengan sistem pembayaran yang aman. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemesanan,
properti seperti pembayaran sehingga meningkatkan kepuasan konsumen dan mempercepat proses transaksi. Yang kedua, perizinan dan pembangunan. Melalui aplikasi mobile ini, perusahaan SJM memberikan akses kepada konsumen untuk memantau dan memahami tahapan perizinan dan dalam pembangunan properti. Hal ini menciptakan transparansi yang diperlukan dalam proses ini, pembangunan kepercayaan, dan memberikan konsumen kontrol atas investasi mereka. Yang ketiga, komunikasi dengan konsumen. Dengan meningkatkan interaksi melalui aplikasi mobile dan media sosial, perusahaan SJM dapat merespon keluhan, memberikan pembaruan berkala, dan menjaga saluran komunikasi terbuka. Ini meningkatkan loyalitas konsumen dan mengurangi potensi konflik. Selanjutnya ada kolaborasi dengan kontraktor dan bisnis partner. Perusahaan SJM menciptakan platform kolaborasi untuk memfasilitasi kolaborasi yang efisien antar kontraktor, bisnis partner, dan tim internal. Hal ini untuk mempercepat dan dalam proses pengembangan proyek dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada integrasi dengan pihak ketiga. Integrasi ini berhubungan dengan notaris, perbankan, dan pihak ketiga lainnya melalui aplikasi mobile yang mempermudahkan konsumen dalam melakukan pengurusan administrasi dan perizinan. Hal ini menghindari hambatan administratif yang dapat memperlambat proses itu sendiri. Yang keenam ada kualitas pembangunan. Dengan memanfaatkan sensor IoT, perusahaan SJM dapat terus memantau kualitas pembangunan secara real time. Data yang terkumpul membantu melakukan identifikasi masalah lebih awal, memungkinkan perbaikan yang lebih cepat, dan memastikan kualitas bangunan yang lebih baik. Yang terakhir, manajemen keamanan. SJM mengadopsi teknologi seperti CCTV, sensor IoT, dan drone untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan dalam properti ini, menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen, serta membantu mencegah aksi kriminal. Untuk strateginya dalam pemesanan dan pembayaran, ini perusahaan SJM menetapkan rencana pembangunan aplikasi mobile dengan antarmuka intuitif serta keamanan yang solid, integritas yang selalu dengan sistem pembayaran. Perizinan dan pembangunan aplikasi mobile dirancang dalam strategik akan memiliki fitur pemantauan status perizinan dan pembangunan dengan notifikasi yang real time, memenuhi kebutuhan konsumen akan transparansi proses dari masing-masing konsumen itu sendiri. Yang ketiga, komunikasi dengan konsumen. Solusi chatbot dalam strategik akan mempercepat tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan oleh konsumen, sementara integrasi dengan media sosial akan memperluas saluran komunikasi. Kolaborasi kontraktor dan bisnis partner. Sistem kolaborasi yang aman dan terintegrasi dengan strategik akan memberikan platform bagi kolaborasi yang efisien, memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kelima ada integrasi dengan pihak ketiga. Integrasi dengan pihak ketiga sesuai strategik akan memastikan pertukaran data yang aman, terintegrasi, dan dilakukan secara otomatis. Terus selanjutnya ada information teknologi strategi, pemesanan dan pembayaran. Teknologi terkini dalam pengembangan aplikasi mobile akan diterapkan sesuai dengan rencana IT strategi tersebut, termasuk keamanan data dan integrasi pembayaran yang aman. Oke, langsung saja di soal nomor 2, yaitu tentang arsitektur vision. Penerapan teknologi sensor IoT untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan keamanan di SJM. Visi utama dari Sinar Jaya Mas atau perusahaan SJM itu ialah memberikan pengalaman properti unggul dan aman kepada konsumen. Dalam upaya untuk mewujudkan visi misi, penerapan teknologi sensor IoT atau Internet of Things telah diidentifikasi sebagai langkah strategis yang dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan. Dalam hal ini teknologi itu untuk memonitor secara akurat dan real time berbagai aspek penting dalam pengembangan operasi dan keamanan properti.
SCM dapat memasang sensor suhu, kelembapan, dan getaran pada setiap titik di lokasi pembangunan. Data-data ini nanti dikumpulkan oleh sensor akan memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi lingkungan kerja dan potensi-potensi resiko yang ada di lingkungan kerja itu sendiri. Sebagai contoh, jika sensor mendeteksi peningkatan suhu yang ekstrim, SCM akan mengambil tindakan cepat untuk mencegah deformasi material akibat panas yang berlebih tersebut. Data yang dikumpulkan dari sensor akan diintegrasikan dengan platform analis yang memungkinkan SCM untuk mengidentifikasi atau melakukan identifikasi pola anomali atau potensi masalah secara tepat. Jika sensor mendeteksi getaran di luar batas normal selama proses pembangunan, sistem akan memberikan peringatan kepada tim manajemen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengirim tim inspeksi dan perawatan tepat waktu untuk mengurangi resiko masalah yang lebih lanjut. Sensor gerak dan sensor pintu atau jendela yang terhubung dengan sistem alarm dapat meningkatkan pengawasan dan keamanan pada area properti. Ketika sensor gerak mengidentifikasi gerakan mencurigakan di malam hari, sistem akan mengirimkan notifikasi langsung kepada petugas keamanan atau manajemen dari perusahaan SCM tersebut. Langkah ini membantu mencegah potensi intrusi dari kegiatan kriminal. Melalui penerapan teknologi sensor IoT, perusahaan SCM dapat membagikan data yang terkumpul kepada konsumen melalui aplikasi mobile atau portal online. Ini memberikan transparansi kepada konsumen mengenai perkembangan proyek, kualitas pembangunan, dan aspek lainnya. Konsumen dapat membantu proses konstruksi dan merasa lebih terlibat dalam prosesnya. Dengan mengadopsi teknologi sensor IoT, perusahaan SCM akan memiliki pandangan yang lebih holistik tentang pengembangan dan operasi properti. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, untuk mengurangi resiko dalam masalah pembangunan, meningkatkan keamanan properti, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada konsumen. Solusi ini menjadikan visi perusahaan SCM untuk memberikan properti yang berkualitas tinggi dan lingkungan yang aman serta nyaman bagi konsumen. Di poin 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya perbaikan yang akan dilakukan sebagai nilai tambah dari solusi yang diberikan pada perusahaan SCM. Oke, di dalam transformasi digital yang diusulkan untuk Sinarjaya perusahaan SCM, perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, kualitas layanan, dan inovasi melalui integrasi teknologi yang modern dalam berbagai aspek operasional. Beberapa masalah utama yang perlu diatasi meliputi kualitas bangunan yang buruk, lambannya respon terhadap masalah konsumen, serta kurangnya pengawasan terhadap keamanan kompleks properti. Salah satu nilai tambah yang dihasilkan oleh transformasi ini adalah perbaikan kualitas bangunan. Dengan pemasangan sensor IoT pada berbagai titik krisis dan dalam konstruksi, SCM dapat secara melakukan otomatis monitor parameter kualitas seperti kekuatan material, suhu, dan kelembapan. Jika sensor mendeteksi adanya ketidaksesuaian dengan standar yang diterapkan, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada tim pengawas untuk melakukan tindakan perbaikan. Contohnya, jika sensor mengidentifikasi penurunan kualitas beton dalam pembangunan, maka tim pengawas dapat segera melakukan pemeriksaan dan tindakan perbaikan sebelum masalah perkembangan menjadi lebih serius. Penerapan aplikasi mobile memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan interaksi dengan konsumen. Melalui aplikasi ini, konsumen dapat memesan rumah atau kantor dengan lebih mudah dan cepat. Mereka juga dapat melacak proses perizinan dan pembangunan serta melaporkan masalah melalui platform yang sama. Misal, jika seorang konsumen melihat adanya kerusakan pada bangunan yang sedang dibangun melalui aplikasi, dia dapat langsung mengirimkan laporan dengan gambaran sebagai bukti, dan tim teknis SDM akan merespon dengan cepat. Dalam hal ini, keamanan kompleks properti penggunaan CCTV yang terintegrasi dengan sistem IoT akan memberikan manfaat besar.
Sensor deteksi gerakan pada CCTV dapat diintegrasikan dengan alarm dan notifikasi secara otomatis. Sebagai contoh, jika sensor mendeteksi gerakan mencurigakan di area tertentu pada larut malam, sistem akan secara otomatis memberikan peringatan kepada satpam dan mengaktifkan penerangan tambahan untuk mencegah aktivitas kriminal. Di soal nomor poin 4 ini, yaitu memberikan kutipan kalimat paragraf pendukung teori referensi bacaan melalui studi literatur untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Dalam hal ini, saya mengutip melalui penulisan analisis pengaruh transformasi digital pada pola perilaku konsumen terhadap perubahan model bisnis di perusahaan di Indonesia, yaitu transformasi digital berdampak signifikan pada perubahan model bisnis dalam perusahaan. Saat mengalami transformasi digital, perusahaan perlu melakukan evaluasi ulang model bisnisnya, karena perubahan ini dapat mengganggu cara bisnis berjalan dan memerlukan penyesuaian agar keunggulan kompetitif tetap terjaga. Perusahaan tersebut sebaiknya memaksimalkan manfaat teknologi yang diadopsi, seperti komunikasi melalui media sosial, serta melakukan akomodasi perubahan perilaku konsumen dengan respon yang tepat seperti promosi di komunitas digital dan memperhatikan citra di media sosial itu sendiri. Oke, sekarang masuk ke poin perancangan enterprise dan arsitektur. Setelah melakukan solusi transformasi digital untuk perusahaan SDM dan melakukan pengimplementasikan teknologi arsitektur yang sesuai, langkah berikutnya adalah merancang enterprise arsitektur atau arsitektur dalam perusahaan itu sendiri. Dalam perancangan ini, saya menggunakan framework TOGAF. Selanjutnya, untuk tata kelola IT-nya yang efektif dan efisien untuk menjalankan dengan mengadopsi standar COBIT. Sementara untuk pengiriman layanan IT, ini saya menggunakan standar ITIL. Dalam rancangan arsitektur perusahaan menggunakan TOGAF, tahap pertama adalah merumuskan visi dan tujuan arsitektur yang terkait dengan transformasi digital pada perusahaan SCM. Contohnya, perusahaan SCM bisa mengartikulasikan visi untuk menjadi pengembang real estate terkemuka dengan penerapan teknologi digital guna memastikan kualitas bangunan, layanan pelanggan yang superior, dan efisiensi operasional. Tahap berikutnya melibatkan bisnis arsitektur di mana model bisnis yang lebih efisien dan adaptif perlu dilakukan identifikasi untuk mengatasi perubahan pola perilaku konsumen. Sebagai contoh, perusahaan SCM dapat menerapkan model bisnis baru yang memungkinkan konsumen memesan rumah atau kantor melalui aplikasi mobile yang secara real-time untuk mengikuti proses pembangunannya. Dalam information system arsitektur, sistem informasi yang mendukung perizinan, pembangunan, dan pelaporan masalah yang dirancang. Perusahaan SCM dapat melakukan perancangan aplikasi mobile yang terhubung dengan sistem perizinan dan memungkinkan konsumen untuk melaporkan masalah bangunan melalui platform tersebut. Untuk tahap teknologi arsitektur melibatkan perancangan teknologi yang mendukung transformasi digital seperti cloud computing, IoT, dan keamanan sistem yang kuat. Contohnya pada perusahaan SCM ini, dia menggunakan cloud computing untuk menjalankan aplikasi mobile mereka dan menggunakan sensor-sensor IoT untuk melakukan pemantauan dalam inventory serta keamanan kompleks. Untuk dalam tata kelola IT-nya menggunakan COBIT, Domain, DS2, Managed Third Party Service
untuk memastikan perusahaan SCM mengelola kontraktor dan mitra bisnis secara efektif yang uh, penting untuk mendukung pengembangan bisnis. Selanjutnya, untuk domain EPO2 Manage Strategy memungkinkan SCM mengintegrasikan strategi bisnis transformasi digital untuk menghadapi perubahan pasar. Untuk penerapan COVID sendiri sebagai tata kelola ITIL untuk mengirimkan layanan IT, perusahaan SCM dapat memiliki kerangka yang kokoh untuk mengelola transformasi digital mereka dengan efektif. Hal ini membantu perusahaan SCM untuk menjaga keunggulan yang kompetitif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengatasi perubahan bisnis yang cepat. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan eksplorasi peluang bisnis yang baru yang berbasis teknologi seperti layanan perawatan rumah, digital, atau komunitas online bagi konsumen yang akan memberikan nilai tambah dan pertumbuhan di era digital ini. Sekian penjelasan jawaban exam saya, kurang lebihnya terima kasih.